memberdayakan perempuan-perempuan di desa. Saya berasal dari desa dan melihat bahwa potensi perempuan-perempuan di desa luar biasa, potensi teman-teman pemuda luar biasa. Oleh karena itu memang perlu ada wadah khusus untuk bisa memperjuangkan hak-hak dan mimpi-mimpi mereka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keadilan, Pak. Sektor pendidikan masih banyak adik-adik kita yang berada pada situasi sekolah yang tidak layak. Jadi harapan Ulfa ke depan bagaimana perempuan-perempuan di desa bisa berdaya, Pak Jimmy. Bagaimana adik-adik yang mungkin masih serba kekurangan di desa terkait pendidikan ini bisa dilirik oleh pemerintah agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak sesuai dengan misi mimpi keadilan di Indonesia. Mereka bisa rasakan. Kalau kita bicara bonus demografi sudah ada di depan mata kita, namun hanya 15% pemuda-pemudi di bawah 40 tahun yang ada di parlemen. Apa sih masalahnya? Kita akan bongkar langsung dan ngobrol dengan pendiri Parlemen Pemuda Indonesia, yaitu Mbak Ulfa. Langsung saja nih, Mbak Ulfa, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Jimmy. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Thank you nih untuk waktunya ya. Kalau kita bicara bonus demografi yang kurang lebih sebentar lagi nih Mbak Ulfa ya. Tapi kenapa sih cuma 15% pemuda-pemudi di bawah 40 tahun yang ada di parlemen? Ini yang menarik dan justru menjadi tantangan sebenarnya. Kenapa kemudian hanya 15%? Padahal sekarang kita bisa melihat ada banyak teman-teman pemuda yang ikut berkontribusi. Nah, saya kira semoga ini bisa menjadi semangat baru untuk teman-teman lebih bisa prepare dari sekarang bahwa ke depan kita yang menjadi poin masa depan Indonesia ke depan. I see. Dan ya harus mempersiapkan diri dari sekarang. Terlepas dari seperti apa kontribusi kita sekarang, itu menjadi hal dasar untuk bagaimana kita ke depan. Ini cukup menarik ya. PPI, Pemuda Parlemen Indonesia. Betul. Apa sih visi utamanya Pemuda Parlemen Indonesia ini apa? Ormas, gerakan, atau apa Mbak Ulfa? Oke, mungkin bisa kembali menceritakan sedikit ya Pak. Jadi Pemuda Parlemen Indonesia ini berawal dari keresahan saya secara pribadi, Pak Jimmy. Mungkin banyak teman-teman di luar sana juga yang bertanya PPI ini seperti apa, kemudian bagaimana PPI ini lahir. Ini berawal dari keresahan saya di tahun 2022, Ulfa menginjakkan kaki di ibu kota. 2022. Dari Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan. Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, berasal dari anak daerah. Ulfa anak kampung, Pak Jimmy. Dari daerah. Semua kita ada masuk ke ibu kota dengan segala hal yang gemerlap ibu kota. Itu culture shock juga. Tapi kemudian suatu kesempatan besar yang alhamdulillah Allah berikan, kita bisa masuk ke dalam sebuah sistem, dalam artian di gedung parlemen di mana pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan pada saat itu. Di tahun 2022 itu Ulfa melihat ada demonstrasi pada saat itu di Senayan dan keluar pada saat itu, Pak Jimmy. Ulfa kuliah di Makassar dan pernah ikut menyuarakan aspirasi juga. Jadi pada saat itu Ulfa keluar dan sedih juga karena pada saat itu gedung yang mewah itu tidak sampai terdengar sampai ke dalam. Jadi pada saat itu Ulfa ke depan dan mengatakan bahwa satu saat Ulfa ingin buat satu kegiatan yang dimana mengundang teman-teman pemuda dari daerah untuk menyuarakan langsung di dalam seperti itu. Singkat cerita, alhamdulillah di bulan Juli kita buat sebuah namanya Pemuda Parlemen. Komunitas bulan Juli 2022. Wow, oke. Itu Pemuda Parlemen Indonesia yang dimana awalnya Ulfa bilang ini tidak bisa sendiri, Pak Jimmy. Branding parlemen itu pasti luar biasa, butuh orang-orang kuat dan hebat di dalamnya dan segala macam. Jadi Ulfa kemudian mengajak beberapa teman-teman dari tenaga ahli untuk bagaimana Ulfa punya mimpi kecil seperti ini, bagaimana kalau kita buat sebuah wadah untuk bisa memberikan ruang kepada teman-teman pemuda untuk bisa menyuarakan. Hanya sebatas itu, menyuarakan aspirasi mereka. Ternyata ada banyak tantangan juga, tidak kemudian ayah. Tapi ada juga yang menganggap bahwa sudah tugas kita ya datang, kerja setelah itu. Tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa boleh, ayo kita sama-sama buat, ayo kita sama-sama bergerak, dan dengan harapan yang sama bahwa PPI ini bisa menjadi rumah pemuda. Nah, alhamdulillah berjalan dan event pertama yang kita laksanakan itu konferensi
pemuda Parlemen Indonesia di tahun 2022 itu Pak Jimmy. Kenapa? Karena kita merasa bahwa penting untuk menyerap seperti apa sebenarnya keresahan pemuda. Kita tidak tahu ini solusi untuk pemuda misalnya di Lampung, di Bengkulu, Sulawesi Selatan, sedangkan kita tidak mendengar seperti apa keresahan mereka. Jadi pada saat itu kita buat konferensi, mengundang yang awalnya kita merasa bahwa kayaknya ini sekitaran 10 orang, 20 orang yang ikut. Ternyata 400 orang Pak Jimmy. Wow. Itu dari seluruh Indonesia. Wow. Itu kita online dan kemudian kita melihat antusias yang luar biasa sampai akhirnya kita adakan sesi wawancara itu 200 orang sampai akhirnya yang ikut 50 orang. Itu di Jakarta dan itu kita karena belum punya anggaran pada saat itu hanya alhamdulillah dapat supporting juga dari Pak Tamsil Lindrung, wakil ketua DPD dan juga Pak Hidayat Nur Wahid pada saat itu. Itu kita bisa melaksanakan. Tapi misi utama dari PPI sendiri apa Mbak Ulfa? Itu yang pertama menyuarakan aspirasi. Suara aspirasi. Menyuarakan generasi muda. Generasi muda dari daerah seperti apa. Kemudian mereka bisa berkontribusi Pak Jimmy. Jadi kita tidak ingin mereka hanya berani menyuarakan, tetapi kemudian tidak mengedepankan relasi, tidak berjejaring. Jadi menyuarakan aspirasi mereka, bagaimana mereka relasi satu sama lain, dan juga yang paling penting memberikan kontribusi dalam bentuk apa nih Mbak Ulfa? Nah, ini beragam. Terjun politik langsung. Itu salah satunya. Oke. Dan itu yang memang yang menjadi hal poin yang kita inginkan karena ketika kita berbicara tentang Indonesia yang paling penting adalah tentang kebijakan Pak di segala sektor. Pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, terus politik. Jadi itu tadi bagaimana kalau teman-teman daerah bisa menyuarakan aspirasi mereka, bagaimana mereka bisa berjejaring satu sama lain dari satu provinsi dengan provinsi yang lain, dan yang paling penting berkontribusi. Nah, berkontribusinya seperti apa? Kita selalu sampaikan bahwa berkontribusi tidak perlu besar Pak Jimmy. Dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di daerah. Apalagi ada yang punya masalah di bidang pariwisata misalnya, di sektor pendidikan. Jadi bagaimana teman-teman bisa mendengarkan dulu keresahan itu, kemudian bisa menentukan action apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan itu. Sesederhana yang kita bisa. Mbak Ulfa, kalau kita lihat pengalaman kita ya atau data yang cukup jelas ya, apa sih yang menjadi tantangan besar bagi generasi muda untuk masuk di dalam dunia politik sendiri? Yang pertama, trust ya Pak. Trust terhadap pemerintah. Karena rata-rata generasi muda apatis ya kan? Iya, kita melihat ya memang dulu saya pun ada di posisi itu Pak Jimmy dulu, apatis dengan politik. Kenapa? Karena melihat bahwa yang kita lihat di sosial media, di televisi itu kita senantiasa disuguhkan dengan hal-hal yang membuat kita marah, jengkel dan segala macam. Tetapi kemudian ternyata poinnya tidak di situ. Kita melihat bahwa kita harus take action. Kita harus berbuat sesuatu untuk paling tidak kita bisa merubah kondisi hari ini. Meskipun itu sederhana, lagi-lagi itu yang Ulfa ingin katakan. Jadi pada saat itu kemudian perlahan belajar dan mungkin itu tadi juga berdasarkan perjalanan Ulfa juga Pak Jimmy di Bulukumba. Ulfa jadi protokol bupati di kabupaten, setelah itu bergabung menjadi tenaga ahli di DPD. Itu perjalanan yang panjang dan ada banyak cerita perjalanan yang Ulfa dengar sampai akhirnya kayaknya penting dan memang harus seperti itu. Kita harus melek politik karena segala kebijakan yang hari ini kita rasakan itu semuanya tentang politik. Jadi dari pengalaman Mbak Ulfa sendiri dari semua pemuda-pemuda di seluruh provinsi ya, bisa ceritakan nggak 1, 2, atau 3 karakter utama yang wajib dimiliki oleh pemuda Indonesia untuk menjadi pemimpin masa depan? Yang pertama berani. Oke. Yang kedua ya harus optimis juga. Berani apa ini? Ya, sesuai dengan tagline kita, berani bersuara. Berani bersuara. Sekarang kita melihat bahwa ada banyak di sosial media bisa kita lihat bahwa teman-teman pemuda mulai dibungkam suaranya, tidak kemudian berani lagi menyuarakan aspirasinya. Kenapa poin ini menjadi penting Pak Jimmy? Karena kita tidak punya kekuatan selain keberanian teman-teman. Kita punya kesempatan yang sama untuk menyuarakan keresahan kita, tidak kemudian
dikecilkan, dikerdilkan mimpi-mimpi kita, dipungkam suara-suara kita. Jadi yang paling penting untuk seorang pemimpin berani menyuarakan aspirasinya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa take action. Ketika kita menyuarakan, sekarang di platform manapun kita sudah bisa berani bersuara Pak ya, dengan cepat, mudah, murah dan segala macam. Tetapi yang kemudian apakah kita mau untuk take action dengan segala konsekuensi masuk ke dalam sistem atau melakukan sebuah gerakan untuk merubah sebuah kebijakan misalnya seperti itu. Jadi selain berani, kita harus melakukan sebuah langkah konkret, apakah masuk ke dalam sistem atau kemudian bergerak dari luar, tetapi kemudian dampak yang kita lakukan itu besar dan juga berdampak pada kebijakan-kebijakan ke depannya. Dan yang terakhir adalah jujur sih Pak. Kenapa jujur? Ini penting ya, karena sekarang kita sudah di dunia yang media sosial itu cukup ini ya, kalau kita dapat orang yang jujur. Ketika orang sudah jujur, itu dia sudah mau bekerja dengan hati, dia sudah bekerja dengan sepenuh hati, seperti itu. Jadi Mbak Ulfa kalau ngelihat tadi berani, lalu take action dan jujur, ini karakter-karakter yang mulia banget ya, kelihatannya sangat idealistik sekali gitu ya. Saya kasih contoh misalnya, apa sih tadi kan dikatakan saya senang sekali berani bersuara. Apa yang telah disuarakan dari PPI tentang korupsi di Indonesia? Ya, jadi tentang korupsi itu bagaimana teman-teman ya bisa peduli, bagaimana teman-teman bisa menjadikan ini sebagai suatu kunci bahwa kebijakan atau hal yang dilakukan pemerintah hari ini harus menjadi perhatian kita agar kemudian tidak diulang oleh generasi kita. Nah, ini bisa menjadi pandangan awal Pak, untuk kita bisa lebih mempersiapkan diri bagaimana ke depan itu tidak terulang di generasi kita. Oleh karena itu mungkin kita tidak terlalu seperti apa ke depan, kita lebih kepada apa yang harus kita lakukan hari ini dengan cara membentengi teman-teman dan mempersiapkan generasi kita, karena lagi-lagi ketika kita berbicara tentang Indonesia emas ke depan, yang akan menjadi pelopor ke depan adalah teman-teman Gen milenial, Gen Z hari ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik, tidak hanya dengan pendidikan politik, tetapi juga tentang bagaimana kesadaran-kesadaran berpolitik agar tidak kemudian hal yang ditakutkan tadi terjadi seperti korupsi Pak Jimmy. Iya Mbak Ulfa, ini kan PPI lahir 2022 ya. Jadi in the midst of preparing Pilpres kemarin ya, atau tahun politik 2024, 2025 itu ya. Bagaimana sih PPI melihat peta politik beberapa saat yang lalu? Ya, berbicara tentang politik di 2020. Evaluasi lah. Ini menarik Pak Jimmy ya. Jadi ada banyak sekali yang saya secara pribadi belajar juga Pak Jimmy tentang kondisi politik yang kemarin membuat banyak teman-teman juga ikut andil pada saat itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa teman-teman pemuda sebagai apatis. Justru malah di tahun 2024 kemarin, Ulfa melihat banyak teman-teman yang ikut terlibat, ikut menyuarakan pilihan mereka. Dan itu menurut Ulfa ya sangat positif. Berbicara tentang PPI tidak pernah menyampaikan bahwa kita harus satu warna. Tidak. Kita beragam, kita banyak warna. Ini menjadi rumah kita untuk bagaimana kita bisa belajar tentang politik, kita bisa belajar tentang bagaimana sebenarnya kebijakan itu dibuat dan segala macam. Di PPI ada banyak teman-teman yang mungkin ada beberapa yang terafiliasi politik dan segala macam. Iya, dan itu justru malah membuat kita semakin berwarna. Pak Jimmy, banyak teman-teman yang ikut menjadi tim dan segala macam. Ulfa melihat ini positif Pak. Karena tidak lagi melihat bahwa kita tidak boleh kita tidak percaya politik, kita tidak boleh ikut langsung, tetapi mereka melihat bahwa ada mimpi besar di sana. Jadi Mbak Ulfa, semula anggota PPI ini menjadi anggota partai atau tidak? Tidak ada mahasiswa Pak Jimmy. Mahasiswa. Tapi kalau mau jadi anggota partai boleh. Terserah masing-masing. Kita tidak ada larangan untuk bergabung di partai manapun. Kita hanya punya mimpi besar bahwa ketika teman-teman PPI berada pada posisi strategis menjadi pemimpin, menjadi mungkin ini ke depannya ada yang mungkin jadi menteri, presiden, atau mungkin jadi
masuk ke ranah pemerintah. Kita berharap bahwa teman-teman PPI bisa memegang teguh segala harapan-harapan rakyat, karena kita berasal dari bawah, apalagi kita tumbuh dari bawah. Bagaimana teman-teman bisa kemudian melihat kondisi hari ini dan memberikan kontribusi konkret, langkah-langkah konkret. Dan hari ini apa yang kita lihat dengan kondisi pemerintahan hari ini, semoga itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita dengan baik. Kemudian di lain itu, selain itu Pak Jimmy, mungkin ada juga yang berani untuk grassroots, memilih untuk tidak masuk ke dalam sistem, itu boleh saja. I see. Banyak juga teman-teman yang memilih, saya tidak masuk ke politik, saya fokus ke gerakan rakyat saja. Ada juga Pak. Jadi kita sampaikan bahwa ada banyak jalan untuk kita bisa melakukan sebuah perubahan. Tetapi poin yang paling penting adalah kita tidak pernah memaksakan untuk teman-teman misalnya mau ke partai A, B, C, silahkan. Ini rumah untuk kita sama-sama belajar, ini wadah untuk kita bisa sama-sama tumbuh. Dan semoga ini bisa menjadi rumah kita bersama Pak, dan menatap Indonesia ke depannya. Jadi Mbak Ulfa, gimana Mbak Ulfa bersama leadership di PPI ini mengendalikan kapal PPI sendiri? Beberapa anggota partai A, beberapa anggota partai B, C, non-partai. Lalu mungkin pasti banyak lah ya, apalagi kemarin 2024, para politisi pasti ingin naik kapal daripada PPI kan, secara praktis saja gitu ya. Gimana Mbak Ulfa sama teman-teman tetap menakodai PPI ini tetap bisa netral, menyuarakan suara daripada aspirasi pemuda Indonesia sendiri? Oke, ini menarik Pak Jimmy ya. Kita memberikan ruang sebesar-besarnya untuk teman-teman menyuarakan, dan kita juga memberikan ruang kepada tokoh-tokoh politik untuk menyuarakan. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman pemuda untuk melihat ini bentuk perhatian, ini bentuk kontribusi para tokoh-tokoh politik terhadap kita. Tinggal kita bagaimana bisa melihat dari sudut pandang kita. Jadi kita biarkan teman-teman melihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Kita berikan kesempatan untuk mereka mendengarkan, dan ya untuk bagaimana mereka bisa menentukan program apa, langkah apa yang akan saya lakukan di daerah. Seperti itu, dari kegiatan pendidikan, di sektor pendidikan, pariwisata, politik, sosial, dan segala macam. Jadi kita membuka ruang, dan memang lumayan tantangannya luar biasa karena ada banyak warna ini Pak. Tetapi alhamdulillah kita didukung juga oleh teman-teman yang suportif juga, meskipun pasti ada ya kita warna A, B, dan C, tetapi kemudian justru ini yang membuat PPI ini lebih indah Pak Jimmy, dan ke depan kita akan terus belajar gitu. Jadi kemarin pasti ada konflik manajemen lah ya Mbak Ulfa ya. Karena partai A, ayo Mbak Ulfa, teman-teman PPI diajak ke kalau untuk konflik partai A justru tidak ada Pak. Gitu? Iya. Wow. Justru malah teman-teman fokus ke A, fokus ke B, masing-masing fokus. Dan ketika berbicara tentang program, ya kembali lagi kita fokus lagi seperti itu. Dan semoga seperti itu Pak. Ke depan pasti kalau istilah orang Bugis, karena Ulfa dari Bugis Pak Jini, sekali layar terkembang, pantang biduk surut kembali. Selesaikan ketika kapal sudah jalan, selesaikan sampai selesai. Dan ketika membahas tentang perahu pasti ada badai, pasti akan ada badai. Cuman ya semoga kita senantiasa dikelilingi orang-orang baik, kita senantiasa di tokoh-tokoh yang baik, agar kemudian kita bisa terus belajar, dan ke depan bisa, harapannya ada banyak teman-teman pemuda yang menjadikan PPI ini rumah, untuk kita bisa membuat sebuah gerakan untuk Indonesia ke depan Pak Jimmy. Karena ketika berbicara Indonesia emas, Ulfa tidak terlalu jauh untuk 2045, tetapi kemudian bagaimana kita yang hari ini bisa mempersiapkan diri. Karena saya percaya bahwa kesempatan akan datang kepada mereka yang bersiap. Mbak Ulfa, dari pengalaman pengamatan beberapa tahun ini, ada nggak kebijakan atau keputusan pemerintah yang menurut Mbak Ulfa atau teman-teman PPI ini merugikan generasi muda kita? Sebenarnya ketika kemarin berbicara tentang efisiensi ini ya Pak, yang beasiswa dan segala macam, itu ada banyak DM juga Pak ke Ulfa secara pribadi. Apalagi Ulfa juga pejuang pendidikan. Jadi ketika berbicara tentang pemuda, pendidikan itu sangat menjadi hal penting dari kami. Oleh karena itu kita berharap ke depan pemerintah bisa kemudian memberikan peluang sebesar-besarnya untuk generasi-generasi cerdas Indonesia bisa melanjutkan pendidikan mereka, meskipun dengan misalnya mereka
punya anggaran yang terbatas, mereka dari kalangan yang tidak mampu. Semoga ada wadah bisa disupport generasi-generasi emas Indonesia ini untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka. Karena pendidikan menurut Ulfa itu hal yang paling penting, Pak Jimmy, untuk ke depan, apalagi sesuai dengan cita Pak Prabowo juga. Bagaimana meningkatkan SDM kita agar kemudian sesuai dengan Indonesia Emas 2045. Jadi teman-teman, ini Mbak Ulfa ini contoh dari daerah langsung ke nasional. Ini pernah menjadi duta pariwisata Bulukumba. Mungkin semua nggak ngerti Bulukumba itu gimana ya kan, titiknya mana dok. Tapi dari Bulukumba bisa langsung sampai di parlemen ini dan langsung memberikan aspirasi yang sangat signifikan ya. Jadi dari pengalaman dari duta pariwisata di sebuah daerah Bulukumba sampai ke Jakarta. Ceritakan sedikit dong cerminnya di mana Mbak. Nah, jadi duta wisata itu Pak Jimmy di 2017. Di situ juga Ulfa belajar banyak Pak Jimmy. Duta wisata pertama di Kabupaten Bulukumba, bertemu dengan perempuan-perempuan desa, mendengarkan harapan-harapan mereka, dan alhamdulillah Ulfa sempat buat platform juga Pak Jimmy namanya Perempuan Desa Official, mendampingi ibu-ibu untuk bagaimana mereka mengembangkan potensi-potensi mereka di desa, dan alhamdulillah bisa berdaya. Seperti itu. Keren ya guys ya. Jadi Mbak Ulfa, kalau kita ngelihat ya gimana sih dari pengalaman Mbak Ulfa dari daerah langsung ke Jakarta membangun PPI itu ya, bisa ceritakan nggak bagaimana meningkatkan pemahaman politik di antara generasi muda sendiri? Ya, jadi berbicara tentang itu sekarang kita bisa menggunakan itu lewat pendidikan di sekolah juga Pak. Berbicara tentang pendidikan politik ini memang harus kita mulai hari ini. Bisa kita mulai di sekolah, di kampus. Sekarang juga sudah banyak teman-teman yang ikut bergerak juga membahas tentang politik di kampus-kampus, dan semoga ini bisa terus kita lakukan. Kemudian juga pemanfaatan sosial media hari ini Pak ya. Ya di tengah pro kontra sosial media, misalnya ada hoax dan segala macam, semoga kita bisa memanfaatkan sosial media kita dengan baik, mempromosikan informasi-informasi politik, peran-peran politik, pentingnya politik, agar kemudian teman-teman pemuda bisa trust dulu. Karena kita tahu tantangan sekarang dengan segala yang disuguhkan di media sosial, di televisi, itu mulai membuat masyarakat, teman-teman pemuda mulai apatis, mulai merasa bahwa pemerintah tidak memberikan hal yang kita inginkan. Justru malah ya kita tidak perlulah ikut ke sana dan segala macam. Padahal sebenarnya sangat penting untuk kita bisa masuk, karena yang menjadi landasan awal ini adalah kebijakan itu tadi. Dan oleh karena itu memang penting untuk kita suarakan. Alhamdulillah juga Pak Jimmy, salah satu teman kami itu juga buat salah satu sekolah legislatif, rektor di sana, yang dimana juga tujuannya untuk bagaimana bisa mengajak teman-teman untuk aware, untuk bisa ikut sama-sama membahas tentang politik itu penting. Politik itu adalah semua yang ada pada hari ini, apapun di sektor manapun. Mbak Ulfa, kalau kita ngelihat bonus demografi 2045 Indonesia Emas, apa yang dilakukan PPI mengantisipasi bonus demografi ini sendiri? Jadi sekarang kita fokus untuk pengembangan SDM. Oke, Pak Jimmy. Kita percaya bahwa untuk menghadapi keemasan, kita butuh SDM yang siap. Kita butuh SDM yang unggul, kita butuh SDM yang peka. Kenapa kemudian peka dan peduli? Karena kita merasa bahwa keresahan itu perlu pemuda-pemuda yang peduli dulu. Kalau mereka hanya menginginkan harapan baik di masa depan, kemudian tidak take action hari ini, saya kira itu sia-sia. Oleh karena itu, mari kita berbuat hal-hal sederhana hari ini. Mari kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, melakukan peran-peran aktif di desa, di komunitas kita, di sekolah, di kampus, di lingkungan kerja kita, agar kemudian ini bisa menjadi suatu gerakan-gerakan besar. Jangan lupa untuk saling terkoneksi satu sama lain, karena mungkin kalau kita hanya bergerak 10 orang, 20 orang tidak memberikan dampak powerful effect ya Pak. Tetapi kemudian ketika kita merangkul lebih banyak, saya kira ini bisa memberikan dampak yang luar biasa. Oleh karena itu peran kita hari ini adalah mempersiapkan SDM yang siap untuk ke depan, Pak Jimmy. Mbak Ulfa, kalau melihat memang mimpinya besar ya anak-anak muda, tapi realitasnya baik dari sisi partai maupun kepemimpinan nasional, yaitu dengan istilah dinasti politik. It's right here di depan mata kita. Gimana Mbak Ulfa memandang dinasti politik ini dan
langkah-langkah apa yang PPI bisa menyuarakan secara berani? Oke, berbicara tentang dinasti politik, ini yang kemarin ramai juga Pak, dibahas tentang dinasti politik, yang juga membuat banyak teman-teman yang mungkin tidak mempunyai privilege merasa bahwa nampaknya saya tidak bisa masuk ke dalam ini karena hanya orang-orang yang punya privilege tertentu untuk bisa masuk. Kami lebih fokus kepada seperti yang Ulfa sampaikan tadi Pak Jimmy, siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita punya kesempatan yang sama, kita punya peran yang sama, kita punya mimpi yang sama. Oleh karena itu, kita harus pegang semangat ini. Agar kemudian kita tidak dimatikan dengan statement tadi, bahwa kita tidak bisa masuk dengan melihat bahwa orang-orang punya privilege saja yang bisa masuk. Seperti itu. Itu yang menjadi awal, modal awal, bagaimana teman-teman bisa berani dulu untuk masuk. Kemudian yang kedua adalah tentang dinasti tadi. Kenapa kemudian ini penting disuarakan Pak Jimmy tentang kebijakan, tentang aturan, ya Kak. Kalau itu mungkin ke ranah yang lebih luas lagi ya, aturan yang memberikan kesempatan bahwa siapapun bisa masuk ke dalam penentu kebijakan, masuk ke dalam partai manapun dan segala macam. Sekarang kita bisa melihat semua partai kayaknya yang memberikan ruang sebesar-besarnya untuk anak muda ikut terlibat aktif. Tinggal bagaimana teman-teman muda apakah bisa menjemput ini atau tidak. Kemudian ketika hal-hal yang di luar dari keinginan kita, ada hal-hal yang janggal, saya kira ayo kita sama-sama suarakan seperti itu. Jadi Mbak Ulfa sudah cukup puas dengan sistem politik, peta politik di Indonesia? Kalau berbicara tentang puas Pak ya, kita bisa melihat bahwa hari ini isu terkait money politik ini masih marak seperti itu. Sedih juga Pak, sedih juga karena banyak yang menjual ya, kita melihat suaranya untuk kemudian kepentingan politik seseorang seperti itu. Saya berharap ke depannya Pak Indonesia masyarakat bisa memilih dengan hati. Tidak kemudian ada lagi yang kita dengar money politik dan segala macam, agar kemudian mimpi-mimpi mereka bisa betul-betul diperjuangkan seperti itu. Tidak ada lagi masyarakat yang bisa dibeli suaranya, tetapi mereka memang yang memilih dengan hati agar kemudian pemerintahan Indonesia bisa bersih ke depannya. Wah, Mbak Ulfa, thank you banget nih untuk inspirasinya, perjuangannya yang terus gigih dari daerah sampai nasional. Sukses nantiasa untuk teman-teman di PPI sendiri, Mbak Ulfa. Jadi satu pertanyaan lagi nih Mbak Ulfa, mimpi besarnya apa kalau kelak ada dalam kabinet Mbak Ulfa sendiri? Luar biasa pertanyaannya. Jadi memberdayakan perempuan-perempuan di desa. Saya berasal dari desa dan ketika diberikan kesempatan nanti misalnya menjadi satu. Jadi calon menteri desa tertinggal. Itu bisa ya. Memberdayakan perempuan-perempuan di desa. Saya berasal dari desa dan melihat bahwa potensi perempuan-perempuan di desa luar biasa, potensi teman-teman pemuda luar biasa. Oleh karena itu memang perlu ada wadah khusus untuk bisa memperjuangkan hak-hak dan mimpi-mimpi mereka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keadilan Pak. Sektor pendidikan masih banyak adik-adik kita yang berada pada situasi sekolah yang tidak layak. Jadi harapan Ulfa ke depan bagaimana perempuan-perempuan di desa bisa berdaya Pak Jimmy. Bagaimana adik-adik yang mungkin masih serba kekurangan di desa terkait pendidikan ini bisa dilirik oleh pemerintah agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak sesuai dengan misi mimpi keadilan di Indonesia. Jadi itu mungkin mimpi untuk perempuan, untuk teman-teman pemuda, dan untuk pendidikan di Indonesia. Agar sesuai dengan harapan kita ke depan, Indonesia dengan segala keadilannya, Indonesia dengan segala mimpi besarnya, agar SDM-nya bisa lebih cerdas di masa mendatang. Amin. Mbak Ulfa, thank you banget nih, sukses nantiasa untuk perjalanan bersama dengan PPI. Salam buat teman-teman semuanya. Siap. Dan bila generasi muda boleh berkarya di Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Jimmy, semuanya sukses untuk Pak Jimmy juga.